Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua. Berkat amal dan karunia, saya bisa mempresentasikan tugas pertama 14, yaitu perencanaan sumber daya perusahaan mencari sistem ERP SAP di perusahaan 3 perusahaan di Indonesia maupun di luar. Baiklah, saya sendiri Priya Mahendra, BP 1914 yang saya hormati Bapak Rusli Saputra MKon selaku dosen pembimbing perencanaan sumber daya perusahaan. Langsung saja. Yang pertama itulah PT Astra Honda Motor Tbk. PT Astra Honda Motor adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, perakitan dan distributor sepeda motor merek dan tipe Honda. Yang perusahaan ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang memiliki hak sebagai agen tunggal pemegang merek ATPN sepeda motor Honda. PT Astra Honda Motor sebagai perusahaan perakitan motor terkemuka di Indonesia juga mengemban penerapan TTI dalam proses bisnisnya. Penerapan TTI ini pada merupakan hal yang baru. Jadi semenjak 1980, TTI pada HM hanya dimanfaatkan untuk mendukung sistem akuntansinya saja. Namun pada tahun 1986 teknologi informasi menambah sistem keuangan kontrol produksinya. Jadi TTI itu diaplikasikan jadi terpisah satu sama lain dan terintegrasi. Jadi pada tanggal 5 perusahaan menjadi terintegrasi dengan ERP selanjutnya. Jadi perusahaan AM ini menerapkan sistem just in time atau JIT sehingga dapat tercipta efisien dalam perusahaan. Jadi produk Astra Honda Motor ini adalah bergerak di bidang perakitan dan distributor merek dan tipe Honda. Fitur SAP atau modul yang disediakan pada PT Honda ini adalah sistem just in time atau JIT, yaitu sistem tepat waktu. Adalah sistem produksi atau sistem manajemen pabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan Jepang, dan pada prinsipnya hanya memproduksi jenis barang dan yang diminta sejumlah diperlukan saat dibutuhkan oleh konsumen. Jadi just in time ini adalah konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier. Jadi perakitan barang, penyimpanan barang atau stok cost. Jadi just in time ini adalah suatu filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya termasuk bahan baku dan suku cadang personalia dan fasilitas yang dipakai sebatas dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengangkat produktivitas, mengurangi pemborosan. Jadi JIT ini didasarkan pada produksi berkelanjutan masyarakat setiap bagian proses dan komponen lainnya. Terus selanjutnya itu adalah kelebihan dari software JIT ini adalah melalui sistem integrasi digunakan dalam menggunakan ERP. Jadi kelebihannya itu adalah memperoleh informasi dari perusahaan HM ini memperoleh informasi dari divisi keuangan operasi yang untuk menyajikan informasi mengenai jumlah motor yang akan dijual. Jadi untuk 1 bulan ke depan, jadi bisa kita lihat penjualan itu seperti bulan ke depannya. Jadi selanjutnya pada divisi keuangan menyajikan anggaran biaya yang dibutuhkan sehingga sedangkan untuk divisi lain menyiapkan kebutuhan tenaga kerja. Jadi untuk ini saling berkolaborasi. Jadi aplikasi ERP JIT ini diterapkan oleh perusahaan melalui ERP untuk menghadirkan otomasi dan integrasi pada sistem bisnis. Ini keuntungan itu dapat dari penerapan just in time untuk penggunaan perusahaan adalah motor akan menjadi sangat cepat. Keuntungannya lain yang dapat oleh PT HM adalah dapat menyatukan jaringan komunikasi antara pabrik sehingga hubungan antar pabrik menjadi mudah. Terus selanjutnya itulah perusahaan yang menggunakan sistem JIT itu yang pertama itulah PT Tridharma Wisesa.
yang merupakan salah perusahaan manufaktur yang bermasuk brake system untuk pelanggan-pelanggan seperti Yamaha, Toyota, Daihatsu, baik dari dalam motor luar negeri. Salah satu produksi yang disc brake untuk konsumen tunggal yaitu yang Yamaha. Pada perusahaan ini sering juga dikhususkan bagi produksi yang mesin rusak, target memang kebutuhan kurang dan sehingga kegiatan produksi kurang lancar. Yang kedua itulah PT Hino Motor Manufacturing. Ini masih di bidang otomotif. Jadi juga menggunakan JIT untuk pengiriman barang yang dilakukan dengan tepat waktu, terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan supplier, menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, karyawan. Jadi yang bisa memberikan pelatihan tentang kualitas, spesifikasi kerja, dan faktor-faktor mempengaruhi sistem pengenalan JIT. Selanjutnya adalah penetapan sistem JIT. Terutama itu adalah meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua macam kegiatan tidak menambahkan nilai pemborosan bagi suatu produk. Selanjutnya sistem ini menitipkan pada continuous improvement untuk mencapai biaya produksi dan yang rendah tingkat produksi yang lebih baik, memperbaiki penyerahan atau memperbaiki hubungan kerja pelanggan dengan pemasok. Yang kedua adalah perusahaan Bluebird. Jadi Bluebird ini merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang transportasi bermarkas di Jakarta, yang mengelola jenis transportasi darat dengan merek sendiri, yaitu taksi regular Bluebird dan pusaka, taksi eksekutif Silverbird, taksi lifter Bluebird peduli, taksi listrik Bluebird, taksi rental Bluebird, dan Bluebird Transport, mobil bekas, mobil go, sewa Bluebird, serta shuttle bus City Trans. Itu dalam yang disediakan pada Bluebird ini grupnya adalah itu SDA dan distribusi. Jadi distribusi ini adalah modul fungsional terbesar yang mendatangi semua proses dari pengiriman. Kelebihnya itu ada software SDA adalah basing taksi yang mengevaluasi harga produk untuk berbagai jenis kondisi. Itu cek ketersediaan, menentukan batas kredit, faktur, membantu dan menentukan rincian bahan berdasarkan jenis kondisi tertentu dan seterusnya. Selanjutnya itulah perusahaan yang memakai sales dan distribusi ini adalah PT Pusri Palembang, itu pupuk. Di mana PT Pusri ini juga menyediakan untuk sales dan distribusi proses. Jadi untuk menuntut distributor untuk berperan aktif dalam proses administrasi pendistribusian pupuk kepada pengecer dan berpegang pada aturan pemerintah. Penerapannya SDA dan distribusi ini adalah untuk menjual mendistribusikan barang atau jasa, dimulai dengan interaksi awal yang disampaikan. Proses pertama itu membuat konstitusian dan kutipan yang berada informasi menggunakan diwakilkan kepada pelanggan agar informasi yang pendukung. Yang ketiga itu adalah perusahaan yang memakai modul SAP, itu adalah PT Kereta Api, yaitu menggunakan modul PM. PT ini bergerak dalam transportasi penumpang, barang dan jasa. Fitur yang digunakan adalah SAP PM Plant Maintenance. Jadi kegunaan dari PM ini adalah untuk modul bisa hubungan dengan modul manajemen produksi, sales dan distribusi. Juga berkolaborasi juga untuk memperbaiki dan maintenance. Misalnya itu kelebihan PM adalah mendapatkan estimasi produk, pasti production yang produk mesin, banyak informasi aktivitas peliharaan, menurunkan downtime mesin, meningkatkan hitungan aset biaya operasional. Selanjutnya itu perusahaan yang menggunakan adalah PT Freeport yang juga di bidang pertambangan, juga banyak yang maintenance yang harus diperbaiki. Selanjutnya itulah penerapannya adalah proses maintenance memakai teknologi membantu mencegah kerusakan fatal pada kos dan tambahan perbaikan untuk tambahan perbaikan yang tidak terencana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.